Ya, terima kasih Bu Yanti. Pandu sesi ini. Ya, jadi untuk kali ini kita akan menjelaskan terkait penggunaan aplikasi Sagis ya. Nanti secara teknis untuk apa penggunaan aplikasinya nanti akan dijelaskan oleh Mas Kurniawan. Saya hanya akan sedikit memberikan overview. Tolong di ini ya. Ya, jadi nanti teman-teman pejuang muda nanti akan mendapatkan data awal DTKS dari Pusdatin. Data-data tersebut adalah data-data yang perlu diverifikasi baik isinya ya dengan kondisi di lapangan. Jadi nanti setelah data diterima, nanti silakan dicek dulu datanya seperti apa. Kemudian nanti bisa di mapping ya, bisa di mapping mungkin per ini apa namanya per daerahnya, per kecamatan atau per kelurahan atau desa. Nanti silahkan di mapping. Kemudian nanti itu tujuannya untuk teman-teman langsung ke lokasi, langsung menemui yang bersangkutan untuk dilakukan verifikasi dan kemudian nanti divalidasi. Jadi nanti perlu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, tentunya nanti apakah kepala desa, tentunya Dinsos dulu ya, Dinsos itu pasti, kemudian aparat-aparat pemerintah setempat yang lain, apakah kepala desa atau lurah, RT RW, ya bisa juga dengan pendamping PKH atau koordinator kabupaten juga bisa. Kemudian setelah itu silahkan dibuat rencana kegiatannya, kemudian juga logbook tetap harus diisi. Kemudian, nah ini ada melaksanakan tugas prinsipal. Nah, lanjut Mas Kurniawan. Nah, ini tugas prinsipal ini. Jadi teman-teman ini melaksanakan verifikasi dan validasi dengan target rata-rata 20 kpm per orang per hari. Namun ini tidak apa namanya bukan target yang fix ya, karena nanti tetap memperhitungkan kondisi di masing-masing daerah, juga datanya juga. Jadi nanti mungkin untuk teman-teman yang kondisi geografisnya itu apa namanya susah ya, susah nanti tentu akan kita apa namanya kita pertimbangkan lagi. Nah, ini sebenarnya tidak perlu di ini apa namanya ini kebanyakan atau terlalu sedikit. Jadi teman-teman nanti pada waktu datang ke ini ya, ke tempat yang dituju, ini kan teman-teman harus ya, yang harus pertama sekali dilakukan itu kan harus mengenal dulu kondisi sosial budayanya lah ya, sosial budayanya dari wilayah tersebut, masyarakat di wilayah tersebut. Jadi kira-kira kondisi yang ada di situ bagaimana, kemudian barangkali ada faktor-faktor sosial atau faktor-faktor kultural di situ yang menyebabkan kondisi di wilayah tersebut itu kurang bagus gitu. Jadi nanti verifikasi validasi ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk itu tadi, lebih mengenal kondisi masyarakat di tempat tersebut, sehingga tujuannya sebenarnya itu nanti teman-teman dengan mengetahui lebih dalam ya, lebih lengkap kondisi di tempat tersebut, nanti teman-teman akan tujuannya nanti yang di akhir itu tujuannya teman-teman dapat membuat atau dapat
dapat memunculkan sebuah ide yang benar-benar tepat sasaran dan bisa dilakukan. Jadi bukan ide-ide yang hanya textbook saja, bukan ide-ide yang muluk-muluk, tapi memang ide-ide yang rasional, yang tepat sasaran, yang bisa diterima oleh masyarakat di tempat tersebut. Nah, jadi nanti untuk data-datanya yang perlu diperlukan ini adalah minimal ini harus ada nick-nya. Jadi nanti bisa jadi nanti data yang diterima itu nick-nya tidak ada, tapi hanya ada nama dan alamat, kemudian desa mana gitu. Jadi nanti tolong dilengkapi variabel-variabel tersebut, ada nick, nama, alamat, kemudian pekerjaan, kemudian foto rumahnya, dan geotag. Jadi tambahan lagi ini adalah target rata-rata ya. Jadi mungkin kalau saya boleh menyarankan ini nanti di awal-awal itu kalau bisa sebanyak mungkin itu teman-teman melakukan verifikasi. Jadi sebanyak-banyaknya lebih dari 20 nggak apa-apa. Kalau bisa lebih dari 20 lebih bagus gitu. Jadi teman-teman jadi punya bahan yang lebih banyak untuk menentukan apa-apa saja yang kira-kira yang akan teman-teman kerjakan untuk di daerah tersebut. Kembali ke slide sebelumnya, ya ini nanti rencana kegiatan ini jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, pihak-pihak yang akan dilibatkan serta hasil yang akan dicapai. Ini tadi kalau di paparannya yang disampaikan oleh Mas Roni tadi ya, itu kan tadi ada verifikasi validasi DTKS, kemudian ada team based project ya. Itu kan alurnya kayak linear gitu ya. Nah sebenarnya ini teman-teman ini memang dua kegiatan yang berbeda, tapi sebenarnya jangan dianggap itu sebagai sesuatu hal yang berbeda. Jadi teman-teman bisa menggabungkannya ya, sebenarnya bisa menggabungkannya. Jadi nanti rencana-rencana teman-teman itu nanti bisa mewadahi dua kegiatan tersebut. Tuh, jadi karena nanti ini hanya sebenarnya untuk verbal ini itu nanti tujuannya ya untuk yang kegiatan yang team based project tadi gitu. Untuk itu overview dari saya sedikit. Nanti untuk teknis penggunaan aplikasinya nanti silahkan dijelaskan oleh Mas Kurniawan. Terima kasih. Yang pertama-tama semuanya saya mohon izin, ada Pak Kapus, ada Pak Kandi, ada Pak Mati, teman-teman panelis yang lain dan juga teman-teman peserta dari program Pejuang Muda. Izinkan siang hari ini saya Kurniawan Jatmika dari tim Pusdatin untuk menyampaikan paparan mengenai user guide atau panduan untuk penggunaan dari program. Jadi yang pertama-tama untuk instalasi aplikasinya kita akan bahas dulu. Jadi untuk yang sekarang yang kita udah ready itu sudah ada alamat untuk mengunduh dari aplikasinya di sagis.kemensos.go.id/apk. Jadi memang untuk aplikasinya ini kita hosting dulu di websitenya Kemensos karena sedang dalam proses untuk naik ke Play Store, masih dalam proses verifikasi seperti itu. Jadi tinggal di-download, kemudian setelah di-download nanti tinggal di-install seperti itu. Nah, jadi kalau sudah ter-download akan muncul tampilan untuk instalasi, kita klik di-install. Jadi misalnya ada pertanyaan apakah mau di-install, klik OK dulu karena memang ini karena tidak berasal dari Play Store, maka kita sebagai pemilik atau pengguna handphone harus melaksanakan konfirmasi tambahan atau melakukan konfirmasi tambahan. Nah, setelah program tersebut terinstall seperti ini, bisa langsung klik open dari tombol yang kanan bawah, atau kita bisa cari di icon, nama aplikasinya adalah Sagis Mobile. Nanti itu sudah akan langsung tampil di menu dari HP Android kita. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan aplikasi. Jadi setelah tadi kita unduh, kita sudah install,
kita sudah memasang aplikasi tersebut, berikutnya kita harus memasukkan untuk login. Nah, login ini nanti akan diinfokan juga dari tim Kemensos untuk login ke aplikasinya. Jadi di sini ada username sama password yang harus diisi. Jika gagal nanti akan ada pesan bahwa login gagal. Tapi jika berhasil maka tampilan akan langsung berpindah ke tampilan utama. Jadi di tampilan utama ini ada 4 tombol. Mohon maaf ini slide-nya kurang. Jadi ada lakukan survei, data hasil survei, ganti password, dan logout. Jadi yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita akan melakukan survei terlebih dahulu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gandhi bahwa kita akan melakukan verifikasi dan validasi dari data DTKS yang sudah teman-teman pejuang muda terima, dilakukan proses verifikasi validasi ke lapangan. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa memang yang pertama-tama kita harus mencari NIK dari target yang kita lakukan survei seperti itu. Jadi nanti NIK ini silakan diketik dengan format 16 digit, angka semuanya. Kita lakukan cek NIK. Kalau misalnya ada kesalahan, misalnya NIK-nya kurang, akan ada pesannya bahwa NIK kurang dari 16 digit. Atau misalnya kalau NIK-nya memang tidak ditemukan di database kami, maka akan disampaikan NIK tidak ditemukan, seperti itu. Jadi berikutnya, jika NIK itu ditemukan, maka akan tampil seperti ini. Jadi akan tampil resumenya bahwa namanya siapa, NIK yang tadi diinputkan berapa, dan ada alamatnya. Jadi alamat jalannya, kota, dan provinsi yang akan muncul seperti ini. Kita bisa melakukan proses cari ulang atau misalnya kita bisa lanjut ke proses data jika memang ini memang betul beliau ini atau target survei ini yang memang kita lakukan verify datanya. Berikutnya, setelah kita klik tombol proses data, maka akan muncul beberapa pertanyaan survei yang tadi disampaikan bahwa kita akan melakukan proses penggalian data. Jadi ada sekitar 11 pertanyaan yang nanti harus dijawab tergantung dari rangkaian jawaban ya tidaknya. Jadi akan ada keterangan misalnya pertanyaan yang pertama ini misalnya apakah target survei mempunyai tempat untuk berteduh tetap sehari-hari. Dan bahwa ada keterangan bahwa ini mewakili aspek papan atau tempat tinggal dan keterangannya seperti yang ada di bawah ini. Nanti akan kita lihat lebih lanjut di live aplikasinya. Intinya ketika seluruh pertanyaan survei tadi selesai dijawab, kita akan masuk ke halaman yang terakhir. Ketika seluruh pertanyaan survei tadi dijawab akan ada rekapnya. Jadi pertanyaan tadi apa saja dan jawaban kita apa saja akan terekam. Dan berikutnya yang tadi seperti disampaikan Pak Gandhi yaitu harus ada kita melakukan update mengenai pekerjaan dari target survei. Jadi ada pilihan-pilihan yang paling atas adalah belum atau tidak bekerja sampai dengan pilihan-pilihan yang lain terurut sesuai abjad. Selain belum atau tidak bekerja ini. Nah itu harus kita update datanya. Nah jadi misalnya memang target survei ini belum atau tidak bekerja dan rekap surveinya sudah betul, kita misalnya tidak perlu mengulangi lagi, kita langsung lanjut. Nah berikutnya aplikasi ini akan meminta izin untuk 3 hal, yaitu untuk mengambil gambar dan video, yang berikutnya untuk menyimpan di device atau di storage. Dan ketiga adalah untuk mengambil lokasi GPS atau lokasi dari handphone kita. Low aja di kesemuanya supaya aplikasinya berjalan. Nah, berikutnya akan ada proses pengambilan gambar. Jadi aplikasi ini akan digunakan untuk mengambil gambar titik survei, yaitu yang tadi mungkin disampaikan Pak Ganda adalah gambar street view, yaitu gambar foto depan rumah. Jadi di sini ada petunjuk bahwa kita diminta untuk mengambil foto tampak depan rumah secara mendatar atau landscape seperti itu. Nanti apa-apa saja yang harus tampil di foto ini adalah sebisa mungkin sih foto tampak depan rumah dan tadi mungkin ada petunjuk bahwa untuk memfoto juga anggota keluarga yang disurvei di situ. Akan dipastikan lagi dan petunjuknya akan dilengkapi. Nah berikutnya kita bisa menggunakan aplikasi kamera apapun, gunakan saja kamera standar dari HP dan tekan tombol shutter, tekan tombol kliknya dan kalau misalnya diperlukan untuk tekan tombol centang, klik aja di tombol centang kameranya sehingga gambar yang sudah tertangkap dengan kita memfoto tadi akan langsung masuk kembali ke aplikasi seperti itu. Jadi berikutnya kalau kita perhatikan lebih lanjut, tadi kan disampaikan Pak Gandhi bahwa
kita akan mengambil foto dan geotagging. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan itu secara manual karena dari aplikasi Sagis ini otomatis akan mencatat titik koordinat tempat foto ini diambil, ada di atasnya foto ini dan foto itu tadi sendiri, seperti itu. Dan kalau misalnya memang terjadi kesalahan ketika teman-teman mengambil foto, bisa ambil ulang gambarnya kok. Jadi tidak perlu khawatir misalnya gambar yang pertama ngeblur seperti itu, bisa ambil ulang gambarnya. Gitu. Nah, data tersebut silakan untuk disimpan. Jadi semoga saja tidak ada kendala jaringan. Kalau ada kendala jaringan akan muncul data gagal disimpan dan teman-teman bisa nyoba lagi untuk menyimpan datanya. Jika sudah memang data itu langsung berhasil disimpan, maka akan muncul pesan sukses dan akan tampilan bahwa data berhasil disimpan. Data yang berhasil disimpan tadi muncul di mana? Jadi kita kembali ke tampilan awal dari aplikasi Sagis. Di situ kan saya review. Ada ini ya, ada data hasil survei. Jadi di bawahnya lakukan survei ada data hasil survei. Kalau itu kita klik, akan muncul ini list data yang hasil surveinya sudah kita ambil. Jadi di sini ada tombol Add Maps. Kalau tombol Add Maps dibuka, dia akan secara default membuka aplikasi Google Maps dan dia akan menuju ke titik tempat di mana kita mengambil gambar atau foto tadi untuk melakukan verifikasi. Dan kalau berikutnya untuk lihat detail, jadi data-data tadi, jadi termasuk data foto dan data-data survei tadi akan muncul sebagai ini ya, sebagai list atau daftar beserta pekerjaan dari target survei tersebut. Nah, ini tampilannya. Berikutnya, jika misalnya memang terjadi kesalahan atau data tersebut perlu dihapus, bisa kita tekan tombol delete. Maka kita akan ditanyakan apa kita yakin untuk menghapus data. Jika iya, maka data tersebut akan terhapus dari dari tampilan dan dari database kami. Kalau misalnya dirasa aktivitas teman bisa lakukan logout atau keluar dari aplikasi dan akan dikembalikan ke tampilan login. Kira-kira seperti itu untuk slide-nya, supaya lebih jelas kita akan langsung masuk ke paparan aplikasinya. Coba saya share screen untuk ke... Oke, jadi ini akan saya gunakan untuk login. Jadi kita gunakan dulu untuk data user demonya. Jadi username dan password ini nanti akan teman-teman dapatkan dari tim Kemensos, nanti ditunggu. Jadi ketika kita udah dapat username dan login yang benar, kita akan login. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nanti ini nama dari teman-teman masing-masing akan tampil seperti ini. Kita langsung saja masuk ke tampilan lakukan survei. Jadi sebentar. Jadi di sini kita masukkan dulu untuk NIK yang mau dicek. Jadi misalnya kita udah datang ke lapangan nih, kita sudah melakukan wawancara dengan targetnya. Kita coba cek misalnya NIK yang dimasukkan. Seperti ini, NIK-nya misalnya dimasukkan seperti ini. Kita lakukan cek NIK. Jadi ternyata data ini belum pernah dipakai, belum pernah disurvei sehingga muncul di tampilan ini seperti itu. Akan muncul tampilannya di sini. Kita lakukan proses datanya. Jadi yang tadi disampaikan bahwa setelah kita betul bahwa misalnya Bu Sunarmini yang sedang kita lakukan survei, Bu Sunarmini kalau tidak salah janda, apakah dia mau mempunyai tempat berteduh sehari-hari? Iya. Jadi misalnya dia punya rumah sendiri, kita klik dia. Kemudian berikutnya apakah target survei tinggal di rumah tangga bersama anggota keluarga lainnya? Misalnya tidak karena karena anak-anaknya sudah hidup sendiri-sendiri misalnya, kita klik di tidak. Berikutnya akan tampil pertanyaan apakah seminggu terakhir apakah target survei melakukan kegiatan bekerja yang menghasilkan uang? Karena dia hidup sendiri maka akan muncul pertanyaan bahwa apakah dia mendapatkan uang selama seminggu terakhir dari hasil pekerjaan sendiri. Misalnya kita katakan tidak. Nah, berikutnya akan muncul pertanyaan lagi, apakah target survei pernah khawatir tidak memilih makanan untuk disantap? Misalnya kita klik dia. Apakah sebagian besar pengelolaan target survei digunakan untuk membeli makanan? Kita klik dia misalnya. Apakah setahun terakhir target survei pernah membeli pakaian untuk diri sendiri atau anggota keluarga lain? Misalnya tidak. Apakah sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah? Ini kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, misalnya tidak. Apakah sebagian besar dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, kawat atau kayu? Kita misalnya tidak juga.
Apakah di rumah ini terdapat tempat untuk membuang air kecil atau air besar? Misalnya ya. Apakah dia berasal dari sumber penanganannya berasal dari listrik 450 watt PLN atau bukan listrik? Misalnya kita klik dia. Nah, setelah semua pertanyaan tadi dijawab, akan keluar menjadi rekap yang ada di bawah ini. Sebentar. Jadi rekap yang ada di bawah ini adalah hasil dari semua pertanyaan yang tadi kita jawab. Kita bisa lakukan back, misalnya pertanyaan-pertanyaan tadi, misalnya ada jawabannya yang kurang tepat. Kita bisa back, kita lanjut, dan kita pastikan bahwa semua pertanyaan ini terisi sesuai dengan data yang benar. Nah, kita klik di sini. Apakah dia belum atau tidak bekerja, atau dia termasuk dalam kategori pekerjaan yang lain yang ada di bawah ini. Ada sekitar 89 item, kalau tidak salah, di jenis pekerjaan. Jadi bisa dipilih mana yang cocok. Misalnya ternyata memang dari ke 89 ini tidak ada yang cocok, kita pilih di lainnya, dan kita bisa ketik dia pekerjaannya apa misalnya. Serabutan misalnya, atau apa. Jadi pastikan dulu bahwa pilihan yang dipilih ini benar-benar tidak ada, baru kita pilih pilihan yang paling bawah atau lain. Terus sementara karena dia tadi memang tidak bekerja karena dia janda ya, kita pilih yang belum tidak bekerja, otomatis isian yang di bawah tadi hilang. Jadi kita pilih yang belum atau tidak bekerja, kita lanjut dulu. Nah, di sini akan muncul petunjuk untuk di halaman berikutnya kita diminta untuk mengambil foto tampak depan rumah secara mendatar atau landscape. Jadi misalnya kita klik di tombol shutter dulu. Ini oke. Jadi ini tampilannya mungkin ini harusnya miring ya kalau di HP-nya. Nah, ini kita klik di oke. Nah, kita kembali lagi. Otomatis alamat koordinatnya akan terambil sesuai dengan alamat real time di HP. Seperti itu. Jadi ini koordinatnya otomatis terambil. Fotonya tadi juga otomatis terambil, dan kita bisa ngambil ulang gambarnya sih. Otomatis ketika ambil ulang gambar, koordinat juga akan diambil ulang oleh sistem. Kalau misalnya kita udah yakin dengan plan ini, kita lanjutkan ke simpan data terlebih dahulu. Jadi mohon ditunggu karena terjadi proses kompresi gambar dan komunikasi dari handphone menuju ke server. Nah, dan muncul tampilan bahwa data berhasil disimpan. Nah, kita masuk ke data hasil survei. Nah, di data hasil survei nanti akan menampilkan semua pekerjaan atau semua proses verifiable yang sudah dilakukan untuk proses tambah data tadi. Misalnya tadi kita masukkan data yang paling bawah namanya Bu Sunarti, kita lihat detailnya. Jadi ini fotonya tadi sudah nampil, dan juga ada checklist dari dari semua pertanyaan tadi sudah kita jawab sesuai dengan yang sudah teman-teman pilih tadi jawaban-jawabannya. Jadi misalnya memang tidak ada kesalahan, boleh dibiarkan. Misalnya ada kesalahan boleh di-delete. Kalau misalnya sudah selesai untuk melakukan proses di sini, kita boleh untuk logout. Seperti itu. Cuman ada beberapa catatan. Jadi nanti mungkin password yang diberikan oleh tim Pusdatin adalah password default. Otomatis ketika nanti ada password default yang diberikan, maka tampilannya nggak langsung masuk ke tampilan utama, nanti akan ada tampilan untuk ganti password yang secara otomatis dipaksa oleh sistem untuk kita mengganti password. Atau misalnya kita memang merasa kita orangnya sangat sangat peduli dengan keamanan, kita bisa secara berkala untuk mengganti password kita sendiri. Jangan lupa kita harus mengingat password lama, dan kita harus masukkan password baru dan konfirmasinya dengan isian yang sama. Mungkin sementara dari saya begitu dulu. Sekian, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Yanti. Monggo. Ya. Baik, terima kasih Mas Kurniawan terkait dengan penjelasannya, dengan Pak Gandhi juga, bagaimana kita mengetahui secara detail terkait dengan tugas prinsipal, yaitu verifikasi data DTKS ya, data terpadu kesehatan sosial, dan sistematika menjalankan ya aplikasi SAGIS melalui platform Android ya, Mas Kurniawan, seperti itu. Nah, untuk peserta yang sudah masuk kurang lebih
sudah banyak sekali ini Pak Gandhi dan Mas Kurniawan yang menanyakan terkait dengan untuk teknis aplikasi Sagis atau akun Sagis ini kapan bisa diberikan. Ini tadi terkait dengan username dan password ya, Mas Kurniawan atau Pak Gandhi. Mungkin bisa dijawab dari peserta. Baik. Siap. Mohon izin, Mas Rani, pripun? Ya, untuk aplikasi Sagis mungkin kapan sekiranya bisa diberikan kepada peserta ya, mengingat pemberangkatan perdana tanggal 24 Oktober besok mungkin gitu. Jadi apakah bagaimana cara peserta mendapatkan akun Sagis tersebut? Mungkin Pak Gandhi atau Pak Marti ya yang lebih berwenang Pak untuk menerangkan. Monggo. Oh siap. Ya, tadi kan ada ininya link untuk mendownload aplikasinya. Mungkin bisa ditampilkan lagi Mas Kurniawan. Dan mungkin nanti slide-nya yang tadi untuk petunjuk penggunaan aplikasi nanti mungkin bisa di-share juga Mas Kurniawan. Siap Bapak. Jadi untuk link download aplikasinya seperti yang mungkin sudah saya screen, di situ alamatnya adalah di sagis.kemensos.go.id/apk. Halo Mas Kurniawan, Pak Kurniawan ya. Yeah. Jadi linknya bisa kami peroleh ininya Sagis. Saya juga akan mencoba. Yeah. Nanti akan diberikan oleh Pak Marti, Ibu. Jadi untuk untuk proses aplikasinya kan sedang kita naikkan ke Play Store. Nanti mungkin link utamanya sih di situ aja nanti yang kita share ke peserta. Ini kan masih link untuk keperluan kita untuk di internal seperti itu. Oke. Ya. Siap. Nanti akan disampaikan oleh Pak Marti lanjutannya bagaimana untuk proses ininya. Oke, siap. Ya, berarti gitu ya teman-teman pejuang muda. Jadi ini nanti semoga akan kalau linknya nanti akan kami share. Kemudian yang kedua, kalau misalkan nanti sudah ready di Play Store pun kita juga akan share. Gitu ya kira-kira ya Pak Gandhi dan Pak Kurniawan. Siap, betul Ibu. Oke, saya akan coba cek apabila ada beberapa pertanyaan yang ya ini sebenarnya pertanyaannya lebih ke situ sih, kira-kira kapan diberikan, kemudian bagaimana, karena mereka mungkin mulai coba-coba mencari gitu ya. Tadi saya juga coba mencari, tapi ternyata memang belum kami peroleh. Nah, nanti teman-teman pejuang muda, mohon nanti bersabar, kami akan segera sampaikan begitu linknya sudah ada di kami untuk kami share ke teman-teman pejuang muda. Untuk kayaknya itu pertanyaan terkait Sagis yang ada di Q&A. Oke. Teman-teman pejuang muda, saya minta kalau mungkin ada hal yang teknis terkait bagaimana praktek menggunakan Sagis, apabila ada pertanyaan ya, maksudnya khusus terkait materi ini, saya kasih kesempatan untuk raise hand. Yang terkait ini ya, oke, saya coba panggil, siapkan ya, Muhammad Idam. Muhammad Idam atau Melida Afira. Oh, saya tuh. Ini banyak sekali yang raise hand, jadi saya coba untuk kasih kesempatan bicara ternyata. Oke. Diva Safira, silakan, ada pertanyaan terkait bagaimana menggunakan Sagis. Iya Bu, jadi saya mau bertanya karena saya kebetulan dan teman-teman banyak yang menggunakan iOS. Jadi untuk aplikasi Sagisnya seperti apa ya Bu? Ya, silakan langsung dijawab Pak Gandhi atau Pak Kurniawan. Halo Pak Gandhi, Pak Kurniawan. Ya Bu.
Ya, ini ada pertanyaan dari Diva nih Pak, karena mereka beberapa teman-temannya masih menggunakan iOS Pak. Bagaimana? Apakah kira-kira bisa menggunakan Sagis ini di mobile phone mereka yang berbasis iOS? Bu, jadi sebenarnya untuk aplikasi Sagis yang berbasis iOS ini sebenarnya sudah kita kembangkan juga, namun masih ada sedikit kendala dengan pihak ini Bu, Apple-nya. Jadi nanti kalau sudah terselesaikan nanti akan kita sampaikan langsung ke teman-teman. Oke. Ya, gitu sementara jawabannya Mbak Diva dan teman-teman yang mungkin menggunakan Apple. Semoga nanti akan segera ada update dari tim Pusdatin juga. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak atas jawabannya. Oke. Ya, saya kasih kesempatan lagi yang mau bertanya terkait Sagis. Mungkin ini dari Sahdan Alam. Silakan. Iya. Terima kasih Ibu. Saya mau bertanya, kebetulan HP saya Android, tapi ketika saya klik aplikasi Sagis itu cuma putih aja, itu gimana tuh? Tidak ada halaman untuk login dan mengisi passwordnya. Oke, terima kasih Sadan. Ya. Silakan Pak Gandhi atau Pak Kurniawan. Mungkin Mas Kurniawan ya yang bisa menjelaskan secara teknis. Siap. Mohon izin, mungkin terkendala di versi Android-nya sih, Mas Adan seperti itu. Jadi nanti akan kita pastikan dulu untuk rilisnya nanti ketika di Google Play Store kita akan lakukan proses updating. Jadi berdasarkan kendala-kendala yang masuk ini akan kita catat dulu untuk kita lakukan perbaikan. Mungkin gitu dulu ya dari kami seperti itu. Iya, emang kebetulan HP saya masih Android 8, Pak. Memang di sini minimal untuk Android-nya berapa ya? Kalau kemarin yang udah di testing sih yang jalan lancar yang tadi digunakan untuk demo itu di versi 9 seperti itu. Oh, baik Pak. Terima kasih. Ya. Sedikit lagi ya, beda 1 grade. Oke, Mas Sahdan, kira-kira seperti itu. Mungkin satu lagi penanya ya. Oke. Elsa Dian Mayanti. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, tapi kayaknya coba lagi. Ya, jadi saya izin bertanya, Bu, terkait nanti pendataannya kan minimal 20 rumah ya. Nah, jadi yang kita data dalam satu rumah itu kepala keluarganya saja atau bagaimana, Bu? Misal dalam satu rumah itu ada 5 anggota seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Elsa. Silakan Pak Gandhi atau Pak Kurniawan. Ya, terima kasih. Untuk pendataan itu yang didata adalah kepala keluarganya ya. Jadi kayak tadi pertanyaannya itu kan juga mengarahnya memang untuk keluarga. Jadi 20 itu maksudnya adalah 20 kepala keluarga. Kalau misal di dalam satu rumah itu kan di dalam satu rumah bisa jadi ada lebih dari 1 kakak ya. Itu ya dianggap misal ada 2 kakak dalam satu rumah ya dianggap 2 kalau memang kebetulan di daftar yang diterima teman-teman itu nanti dua-duanya ada di rumah yang sama, itu bisa dianggap 2. Jadi basisnya adalah kakak atau kartu keluarga. Begitu Ibu. Kemudian ada satu lagi yang perlu saya sampaikan. Jadi itu adalah tadi target 20 itu adalah target rata-rata. Namun untuk pelaksanaannya itu dalam 1 hari minimal teman-teman harus melaksanakannya 1 kali ya. Jadi jangan sampai ada 1 hari yang kosong gitu. Jadi misal minimal satu. Jadi
kalau hari ini sudah bisa dapat kebetulan alamatnya berdekatan gitu ya, dan orangnya itu gampang ditemui, itu mungkin hari ini dapat 39 gitu. Nah besok 1 gitu aja nggak apa-apa, sudah jadi 2 hari itu rata-rata sudah 20 gitu kan. Iya betul. Jadi begitu. Nah, kalau bisa dalam waktu-waktu awal itu bisa dapat lebih banyak lagi, nanti teman-teman di belakangkan lagi, Bu. Nah, ini ada juga teknis banget sih nih Pak. Dalam mengisi data Sagis tersebut, berarti kita perlu melakukan wawancara ya Pak? Loh iya dong. Makanya tadi yang saya sampaikan tadi, sempat saya sampaikan tadi bahwa gunakan kesempatan itu, kalau bisa jangan cuma wawancara selesai pulang gitu, tapi mungkin ya sedikit-sedikit nanya gitu ya, berbaur dengan warga gitu kan, bisa nanya-nanya. Jadi bisa tahu kondisi-kondisi atau kultur-kultur masyarakat di situ itu seperti apa gitu kan. Yang itu nanti jadi istilahnya pendekatan sosial ya. Jadi nanti teman-teman dalam memberikan ide-ide untuk mereka supaya mereka itu secara kesejahteraan sosialnya bisa nanti meningkat, itu mereka bisa menerima gitu. Kan kadang ada daerah-daerah tertentu mungkin yang mereka nggak mau begini, nggak mau begitu gitu. Jadi makanya itu lakukan ini wawancara. Jadi apa yang kira-kira mereka itu secara umum itu mereka tertarik pada apa gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Ya, betul. Jadi harus ada pendekatan ya Pak, tidak tiba-tiba atau ujuk-ujuk datang langsung Ibu klik gitu ya. Tapi ada pendekatan awal, kita ngobrol dulu. Nah, memang nanti ada beberapa indikator yang memang harus terisi juga. Nah, itu melalui wawancara. Betul. Pak, ada satu tadi kalau logout tadi dari Sagis itu setiap selesai survei per hari atau setelah selesai program Pak? Atau maksudnya itu tadi gimana triknya? Kita login terus kemudian selesai satu logout dulu atau nanti seharian atau masih bisa seperti itu Pak? Mungkin Mas Kurniawan bisa ini menjelaskan Mas. Mohon izin, tadi barusan koordinasi di sebelah ada yang mungkin bisa diulangi Bu. By default memang dari sistem akan mencatat untuk login ke sistem itu setelah 1 jam akan otomatis logout, tapi tidak perlu kok untuk setiap berpindah lokasi logout itu enggak. Seperti itu, otomatis akan di logout itu hanya untuk keamanan bahwa jangan sampai aplikasi ini kemudian bisa digunakan untuk oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Mungkin seperti itu aja Bu. Ini ada pertanyaan menarik, tetapi mungkin kita lebih baik sampaikan ya, karena memang bertanya nih ya. Foto anggota keluarga target survei, apakah kita sebagai pensurvei juga ikut foto? Kayaknya yang survei aja ya, Mas Kurniawan ya, Pak Kurniawan. Targetnya saja, Ibu. Ya, teman-teman pejuang muda, jangan tiba-tiba kita juga ikut selfie gitu ya. Jadi nanti target fotonya yang memang kita survei di rumah dan yang kita jadikan lokasi survei verifikasi. Kalau untuk dokumentasi kan bisa untuk menggunakan aplikasi lain, tapi kalau untuk yang Sagis ini ya lebih baik ya hanya keluarga dari yang target surveinya saja. Kalau teman-teman kan bisa pakai kamera yang lain, jangan pakai kameranya Sagis. Ya. Oke, yang Sagis khusus untuk yang kita lakukan survei ya. Jadi memang kalau yang untuk kita selfie dan lainnya boleh pakai kamera sendiri, jadi tidak dalam aplikasi ini. Oke, saya coba cari satu lagi. Ini kayaknya jaringan internet memang banyak pertanyaan sih. Semoga nanti memang seperti yang Pak Gandhi sampaikan akan ada solusi juga untuk beberapa lokasi yang tidak terjangkau. Nah, ini memang teknis ketika pendataan, apakah kita sendiri atau bersama tim, atau sendiri tapi didampingi. Nah, itu tadi teknisnya sebenarnya sudah dijelaskan juga di awal ya. Nanti kan kalian teman-teman pejuang ini kan satu tim berapa orang gitu. Nah nanti tergantung bisa bersama-sama atau diselesaikan di lokasi tertentu. Nanti koordinasikan juga dengan per timnya gitu ya Pak Gandhi mungkin. Iya, jadi target 20 tadi itu adalah target per orang ya. Tapi nanti untuk teknis pelaksanaannya nanti silakan teman-teman ini sendiri
mana cara yang teman-teman sepakati ya di antara kelompok, apakah berangkat sendiri-sendiri atau berangkat bareng-bareng, tapi nanti targetnya juga kalau berangkat berdua berarti nanti berdua datang di 40 orang gitu, atau sendiri-sendiri 20 orang, masing-masing 20, silahkan nanti mana yang teman-teman pilih gitu. Tapi itu targetnya tadi adalah target per orang per hari. Begitu, Bu. Ya. Oke, nah ini pertanyaannya yang lain lagi, Pak. Nah, itu tadi nanti yang kan masing-masing orang akan punya target di lokasi tertentu. Nah, nanti datanya itu sudah ada di aplikasi itu atau nanti ada data yang diperoleh mereka dari Dinsos atau bagaimana, Pak? Nah, nanti datanya tidak ada di situ. Jadi nanti datanya kita berikan secara terpisah, Bu. Oh, dalam file tersendiri gitu ya, Pak ya? Iya. Oke. Ya. Berarti nanti tergantung pejuang muda ini bertugas di wilayah mana. Nah, nanti itu akan khusus data wilayah itu yang akan kita sampaikan ke pejuang muda tim ini gitu ya, Pak ya. Kira-kira seperti teknisnya. Ya, itu. Oke, saya buka kesempatan. Kita sudah 12, tapi boleh Pak ya, karena mungkin banyak pertanyaan. Saya kasih kesempatan untuk teman-teman pejuang muda untuk langsung bertanya. Dua penanya saja ya, kita batasi 2 penanya, khusus terkait Sagis ini. Oke, Rio Lum, ya. Tadi siapa ya, Rio Lumban Tobing. Ya, silakan. Rio, ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Selamat siang, Bu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Ya, terdengar jelas. Terima kasih, Bu, buat kesempatannya untuk bertanya. Pertanyaan saya kan, di aplikasi Sagis ini kan ada untuk foto rumah. Dan apabila ditemukan dalam pencarian data itu, masyarakat tersebut tidak berada di rumah dengan alasan bekerja dan pulang pada malam hari. Apakah data yang lain yang mengenai kepribadi itu bisa menyusul, Bu? Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi agak cepat sekali ininya? Dalam pencarian data ke masyarakat kan, Bu, rumah itu didapati kosong. Sementara di aplikasi Sagis itu ada untuk melakukan foto rumah seperti itu, Bu. Dan orangnya tersebut bekerja, Bu, dan pulang pada malam hari. Apakah data untuk yang pribadinya bisa menyusul, Bu, kayak gitu, Bu? Terima kasih. Ini pertanyaan menarik. Padahal kan tadi Pak Gandhi sudah menyampaikan ada wawancara, karena memang beberapa hal harus diisi dan kita ketahui ya beberapa indikator. Mungkin Pak Gandhi bisa menjelaskan kembali, Pak Gandhi. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mas Kurniawan tadi ya, sudah dicontohkan juga. Jadi memang itu ada beberapa hal, pertanyaan-pertanyaan survei yang harus dijawab. Dan itu kalau menurut kami itu harus dijawab oleh yang bersangkutan. Jadi karena itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab oleh orang lain ya, tetangganya atau siapa gitu. Jadi kalau memang yang bersangkutan itu sedang tidak ada di rumah tersebut, mungkin bisa dilanjut ke target selanjutnya ya, mungkin yang ada di sekitar situ. Begitu, Mas Rio. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Satu lagi ya, Pak Gandhi dan kita kasih kesempatan untuk Gita Adri Ahmad. Silakan Adri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bahwa sebagaimana yang telah tadi disampaikan bahwa target untuk diwawancara itu telah disediakan oleh Dinsos atau Kemensos. Dan yang ingin dipertanyakan bagaimana kira-kira kalau misalnya target tersebut menolak untuk diwawancara, apakah ada mekanisme penggantian target atau bagaimana, atau bahkan si target yang telah diberikan datanya oleh Kemensos itu telah misalnya berpindah tempat atau pindah kerja atau bahkan sudah meninggal. Apakah ada mekanisme penggantian target atau bagaimana? Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali nih. Silakan Pak Gandhi. Ya, jadi nanti
kami berikan daftar targetnya itu juga tidak pas 20 kali berapa gitu, tidak. Jadi nanti ada lebihnya. Jadi nanti ketika ada target yang menolak misal untuk diwawancara ya sudah, kalau mereka menolak mau gimana lagi kita bisa switch ke yang lain aja gitu. Ya. Jadi tetap menggunakan daftar yang sudah diberikan itu ya Pak ya, misalkan mereka. Ya, tetap nanti daftarnya juga cukup banyak. Ya. Gitu Mas Hadri Amar. Baik, terima kasih Bu. Ya. Teman-teman pejuang muda, kalau di daftar Q&A kayaknya saya lihat sudah terjawab beberapa hal, dan tadi memang sudah ada juga sesi interaktif dengan teman-teman pejuang muda. Jadi ada beberapa pertanyaan langsung yang tidak ada dalam Q&A juga. Jadi saya pikir kayaknya sudah cukup ya teman-teman pejuang muda. Nanti kalau ada hal-hal yang sifatnya teknis, dan nanti dalam waktu yang dekat juga kami juga akan segera informasikan link dan seterusnya. Jadi teman-teman pejuang muda bisa mencoba mendownload. Nanti misalkan ada kesulitan dan lain-lain, kita bisa langsung koordinasi dengan tim Pak Gandhi dan Pak Kurniawan. Kira-kira gitu ya Pak Gandhi dan Pak Kurniawan. Nanti kami menunggu linknya, dan jika ada hal-hal yang memang saya rasa pasti nanti akan ada banyak pertanyaan, banyak kendala ya di awal-awal karena memang sesuatu yang baru. Nah nanti kami mohon sekali misalkan nanti ada kontak person yang bisa dihubungi untuk hal-hal teknis, akan bisa standby untuk kami gitu. Mohon izin Pak Gandhi. Iya Bu, siap Bu. Nanti kami akan memantau terus ya Bu ya, terutama terkait aplikasi yang memang betul namanya aplikasi itu pasti banyak sekali update-update-nya. Nanti untuk teknis bisa dengan Mas Kurniawan Bu. Ya, siap. Siap Bapak. Ya. Terima kasih Pak Gandhi, Pak Kurniawan. Sama Bu. Sudah menjadi narasumber kita pada sesi siang kali ini.